Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wulandarin Valentine dengan NIM 2103176. Di sini saya akan membuat tugas tentang bagaimana membuat database menggunakan aplikasi Exam dan CMD. Pertama-tama, kita buka aplikasi Exam, kemudian kita klik Start pada MS Quill. Nah, selanjutnya kita masuk di aplikasi CMD. Di sini saya menggunakan eh, folder C. Jadi kita ketik CD, garis miring, kemudian enter. Kemudian kita ketik CD, spasi, exam. Kemudian kita enter. Untuk melihat file yang ada atau data yang ada di exam, kita ketik dir, kemudian kita enter. Untuk melihat secara ringkasnya, kita ketik dir, garis miring W, kemudian kita enter. Kemudian kita masuk di MS Quill, kita ketik CD, spasi MS Quill. Kemudian kita enter. Untuk melihat data yang ada di MS Quill, kita ketik dir, kita enter. Untuk melihat secara ringkasnya, kita ketik dir, garis miring, W, kemudian enter. Selanjutnya, kita masuk di CD, spasi bin, kemudian kita enter. Selanjutnya, kita ketik MS Quill, spasi min U, spasi root, spasi min R, enter. Nah, sekarang kita sudah masuk di MariaDB. Selanjutnya kita ketik show, spasi, database, titik koma, kemudian enter. Selanjutnya untuk membuat database, kita ketik create, kemudian spasi, database, kemudian saya menggunakan bank. Jadi kita ketik ke sini bank, kemudian titik koma, kemudian kita enter. Untuk melihat apakah database yang kita buat berhasil, kita ketik show, spasi, database. Titik koma, kemudian enter. Bisa kita lihat di sini. Di sini sudah ada database bank. Selanjutnya kita masuk di use. Kita ketik use, kemudian spasi, kita ketik bank, titik koma, kemudian kita enter. Kemudian untuk membuat tabel, kita ketik create, spasi tabel, kemudian nama tabelnya yaitu nasabah, kemudian spasi, kita buka kurung, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita ketik ID nasabah. Nasabah, spasi voucher, spasi, dalam kurung 10, tutup kurung, kemudian koma. Kemudian enter, kemudian nama nasabah, spasi voucher, tutup kurung, buka kurung 50, tutup kurung, kemudian koma. Enter. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini kita ketik nomor rekening nasabah. Spasi voucher. Kemudian kita buka kurung, kemudian 20, tutup kurung lagi, kemudian titik koma, kemudian enter. Selanjutnya
kita membuat tabel selanjutnya, kemudian kita ketik create lagi, tabel, spasi, transaksi tabungan. Transaksi tabungan, buka kurung, kemudian kita enter, kita ketik kode tabungan, spasi varchar, dalam kurung 20, tutup kurung, koma, kemudian kita enter. Selanjutnya jenis transaksi, spasi varchar, dalam kurung 15, tutup kurung lagi, kemudian titik koma, kemudian kita enter. Tabel selanjutnya kita ketik create lagi, create tabel, kemudian rekening, buka kurung, kemudian enter, kemudian di sini saldo spasi varchar, kemudian dalam kurung 20, tutup kurung, titik koma, kemudian enter. Nah, selanjutnya, jika ingin menambahkan isi tabel, kita ketik alter spasi tabel, kemudian kita mau kasih masuk di tabel transaksi tabungan, jadi kita ketik transaksi tabungan. Kemudian spasi add, spasi kolom, spasi nominal, spasi varchar, selanjutnya spasi 20, kemudian titik koma, kemudian kita enter. Nah, untuk melihat tabel yang telah kita buat, kita ketik show, spasi tabel, titik koma, kemudian kita enter. Bisa kita lihat di sini tabelnya ada nasabah, rekening, dan transaksi tabungan. Kemudian untuk melihat semua isi dari tabel yang kita buat, kita ketik dash, terus nasabah, karena kita ingin melihat isi tabel nasabah, kemudian titik koma, kemudian kita enter. Bisa kita lihat di sini sudah ada ID nasabah, nama nasabah, dan nomor rekening nasabah. Kemudian kita juga mau lihat isi tabel rekening, jadi kita ketik dash rekening, spasi rekening, kemudian titik koma, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita ketik lagi dash untuk melihat isi tabel transaksi tabungan. Kita ketik transaksi tabungan. Kemudian titik koma, kemudian kita enter. Kita ulang, kita ketik dash, kemudian spasi, kemudian kita ketik transaksi tabungan, kemudian kita titik koma, kemudian enter. Nah, selanjutnya untuk menghapus tabel yang kita buat, kita ketik drop spasi tabel, spasi. Di sini saya akan menghapus tabel rekening, titik koma, kemudian kita enter. Untuk melihat apakah sudah terhapus atau tidak, kita ketik show, spasi tabel, titik koma, kemudian kita enter.
Bisa kita lihat di sini tabelnya tinggal nasabah dan transaksi tabungan karena rekening tadi kita sudah hapus. Nah, selanjutnya untuk menghapus database kita ketik draw spasi database spasi bank karena kita akan menghapus database bank, kemudian titik koma, kemudian kita enter. Untuk melihatnya apakah sudah terhapus atau tidak, kita ketik show, kemudian databases, kemudian titik koma, kemudian kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini database bank sudah terhapus atau sudah tidak ada. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri kita ketik exit, titik koma, enter. Nah, bisa kita lihat tampilannya sudah bukan di MariaDB. Demikianlah hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.